sekarang kita akan sampai kepada saudara bertanya, Pak, kenapa mengucap syukur? Karena mengapa kita mengucap syukur? Nah, saya ingin tunjukkan beberapa ayat yang ayat ini menyingkapkan dan membukakan kepada saya dan saudara. Yang menyingkapkan kepada saya dan saudara mengenai apa yang Tuhan sudah sediakan dan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan dan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara. Sehingga sebetulnya ketika saudara berdoa, itu Tuhan itu sudah memberikan persediaannya untuk saudara. Nah, itulah alasan kenapa kita sementara kita berdoa, kita mengucap syukur, Tuhan, aku percaya pertolonganmu itu sudah ada. Ini hanya masalah waktu, hanya masalah kapan itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini menderita karena kita mengikut Kristus dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi hal pertama yang saya sampaikan, kenapa kita ini harus banyak mengucap syukur? Karena pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita ini adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Dan karena kita ahli waris, kita berhak, orang yang berhak menerima janji Allah. Orang yang berhak menerima janji Allah. Sementara saya dan saudara berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk kesehatanku, aku berdoa untuk pergumulanku dalam hal keuangan. Aku bersyukur karena Engkau sudah memberikan warisan dalam kehidupanku, baik berkat rohani, berkat jasmani. Jadi sementara saudara berdoa, saudara juga mengingat bahwa sebetulnya Tuhan, posisi saudara sebagai anak yang adalah ahli waris, artinya berhak menerima janji-janji Allah yang ajaib itu. Kemudian Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa juga ada kalimat segala hal yang membuat kita khawatir. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 ini dikatakan segala sesuatu diberikan kepada saya dan saudara bersama-sama dengan Yesus. Amin. Alkitab mengatakan bagaimana mungkin Allah Bapa yang Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, sedangkan Ia saja, anaknya saja, Dia tidak sayangkan. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, diserahkan untuk saudara dan saya. Bagaimana mungkin? Lalu Dia tidak memberikan segala sesuatu yang lainnya, karena harta yang paling berharga atau sesuatu yang paling Dia kasihi, yang paling Bapa kasihi, yang paling Dia sayangi adalah anaknya yang tunggal,
yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau anaknya yang tunggal Yesus Kristus diserahkan kepada saudara, mati bagi saudara, menebus dosa saudara, untuk keselamatan saudara, bagaimana mungkin lalu yang lain-lainnya tidak diperlengkapi? Bagaimana mungkin lalu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah masa depan, lalu Tuhan masa bodoh? Itu tidak mungkin. Sedangkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi pun diserahkan kepada saudara dan saya. Contoh begini. Pada waktu saya kuliah di Jogja, kuliah di Jogja, setelah saya tes, saya diterima dan sebagainya. Lalu ayah saya membayar semua uang masuk, semua uang pendaftaran, dan ada uang gedung pada waktu itu, uang pembangunan katakanlah, semua dibayar. Ya, semua dibayar oleh ayah saya, dan jumlahnya itu cukup banyak. Nah, kalau ayah saya itu membayar semua biaya masuk yang catatannya ada cukup banyak, lalu bagaimana mungkin dia tidak memberikan saya uang kuliah per semester? Bagaimana mungkin dia tidak memberikan uang harian pada saya? Bagaimana mungkin dia tidak memberikan sesuatu yang saya butuhkan? Kalau untuk membayar uang kuliah katakanlah sekian juta, lalu saya perlu buku yang hanya sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, saya perlu membayar kuliah dan sebagainya. Bagaimana mungkin ayah saya yang sudah mengorbankan sekian belas juta untuk uang kuliah, lalu untuk keperluan saya yang kecil-kecil setiap semesternya, lalu dia tidak mencukupinya? Kan tidak mungkin. Demikian juga dengan Allah Bapa. Kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan, mengaruniakan? Alkitab mengatakan mengaruniakan, memberikan dengan cuma-cuma, menganugerahkan, tanpa pamrih, tanpa tuntutan, tanpa syarat. Nah, saudara yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara yang hidup di dalam anugerah Tuhan, saudara lepas dari semua tuntutan, saudara lepas dari semua syarat, karena itu dikaruniakan. Dikaruniakan atau dianugerahkan itu artinya seperti seorang atasan yang menganugerahkan sesuatu kepada bawahannya, meskipun bawahannya tidak layak untuk menerima. Saya dan saudara, secara manusia, kita tidak cukup kudus, kita tidak cukup baik, kita tidak cukup benar untuk kita menerima segala sesuatunya. Nah, kalau Tuhan memberi dengan syarat, nah kita habis. Lalu kita berdoa, nah syaratnya dulu penuhi. Syaratnya dulu penuhi. Tuhan, aku mau daftar bertata kasih karuniamu. Oh sorry, daftar dulu. Syaratnya 1, 2, 3, 4. Itu tidak ada. Karena semuanya itu dikaruniakan. Amen. Diberikan kepada secara cuma-cuma, tanpa syarat, kepada saya dan saudara yang tidak layak. Itulah anugerah, itulah kasih karunia. Amen. Dan itu semua dianugerahkan, dikaruniakan pada saya dan saudara tanpa syarat, tanpa apapun, itu cuma-cuma. Nah, kalau saudara menyadari sebagai orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berlimpah dengan semua pemberian Tuhan. Amen. Itu Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Bagaimana mungkin dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, lalu dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan untuk hidup yang baik bersama-sama dengan Kristus. Itulah anugerah, itulah kasih karunia yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Lalu ayat berikutnya, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, yang tadi mengaruniakan. Sama saja saudaraku. Mengaruniakan, menganugerahkan itu artinya sama. Memberikan dengan cuma-cuma tanpa syarat. Karena kuasa ilahinya telah, bukan akan. Bukan sedang bahkan. Bukan sedang loh. Telah. Kalau sedang, saudara artinya saya sedang menerima. Kalau akan berarti nanti saudara akan menerima. Loh ini telah. Berarti artinya saudara sudah terima. Amen.
Nah, saya dan saudara harus punya iman seperti itu, bahwa aku sudah menerima daripada Tuhan kepada menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang baik, oleh pengenalan kita akan Dia. Semakin saudara mengenal Tuhan, bagaimana cara mengenal Tuhan? Baca firman banyak-banyak, ambil waktu untuk bersekutu dengan Dia, menyembah, berdoa, ambil waktu teduh bersama dengan Dia. Itu merupakan cara praktis untuk mengenal akan Tuhan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4, ini ayat-ayat yang ajaib. Semua bicara mengenai saudara dan saya dikaruniai dengan semua yang baik, dengan semua yang berguna. Karena apa? Kita mengenal akan Yesus. Saudara dan saya mengenal Yesus. Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan kasih karunia-Nya, yang mengaruniakan dan menganugerahkan kepada saya dan saudara. Saudara dan saya hidup di dalam anugerah, bukan hidup di dalam tuntutan hukum Taurat, bukan hidup di dalam legalisme. Saudara hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia. Karena apa? Tuhan sudah mengaruniakan kepada saya dan saudara segala sesuatu yang berguna. Saudara perlu kesehatan, saudara perlu rohani yang baik, saudara perlu berkat jasmani, saudara perlu pekerjaan, saudara perlu uang. Bukankah itu semua yang baik? Nah, Alkitab mengatakan semuanya telah dikaruniakan, dianugerahkan kepada saya dan saudara. Seiring dengan pengenalan saya dan saudara kepada Tuhan. Karena itulah setiap hari saya katakan, baca firman Tuhan baik-baik, baca Alkitab banyak-banyak. Mungkin kita sedang ada banyak waktu di rumah, jangan ngalamun, jangan habiskan dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara baca Alkitab, buka Alkitab, karena dari situlah kita mengenal Tuhan, dan dari situlah kita mendapatkan janji-janji yang berharga. Amin. Janji-janji yang berharga dan ajaib. Di sini ada begitu banyak orang mengatakan ada 365 janji-janji Tuhan, yang artinya setiap hari saudara punya satu. Ya, kalau perlu jangan dibaca satu, semua habiskan sekalian. Ya, setahun itu sehari terus baca berulang-ulang. Karena ini sudah dikaruniakan kepada saudara. Amin. Syaratnya apa? Percaya. Syaratnya percaya. Dan niscaya saya berharap, saya berdoa, apapun yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan akan memberikan pertolongannya yang ajaib. Hari-hari ini Tuhan akan menjamah saudara. Hari-hari ini Tuhan akan membuat terobosan. Dan saya berdoa hari-hari ini saudara akan mengalami hadirat Tuhan. Saudara akan mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Ya, di tengah-tengah ancaman COVID, ancaman virus, ancaman resesi dunia, ancaman politik dan sebagainya, alih-alih saudara merasa terancam, saudara akan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saudara penuh dengan sukacita. Karena apa? Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Dan Dia telah menganugerahkan, mengkaruniakan semua yang baik, semua yang berguna untuk hidup yang baik. Amin. Karena itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian, malam hari ini kalau Bapak Ibu memerlukan dukungan doa, kirimlah ke nomor 0853 116 5300. Kalau tidak ada waktu untuk kami mendoakan semuanya, jangan khawatir. Semua pokok doa, ya, itu nanti akan kita ada tim doa yang akan mendoakannya. Akan ada tim doa yang akan mendoakannya, sehingga kami percaya
bahwa dimanapun dan siapapun yang mendengarkan akan pemberitaan firman ini, saudara akan dijamah Tuhan, Amin. saudara akan dipulihkan Tuhan, Yes. saudara akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Waktunya kapan? Tuhan punya waktu yang terbaik. Caranya bagaimana? Tuhan juga punya cara yang terbaik. Amin. Amin.